Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya di channel BOG Asli. Kali ini gua mau memberikan tips cara membor up ringan motor Beat Karbu. Oke, jadi sepengalaman gua, jadi dulu itu sebelum gua bore up 130 itu gua pernah cuma ganti piston doang sama porting tipis lah. Itu dulu itu akselerasinya itu lumayan enak untuk kelas harian. Jadi dulu itu cuman ganti piston, porting, yang lainnya orisinil. Paling upgrade CVT doang. Jadi cuma 3 itu ya guys. Nah, jadi di sini gue mau jelasin cara bore up ringan ya guys. Jadi tanpa harus mengganti kelistrikan, tanpa harus mengganti knalpot, terus tanpa harus mengganti gas spontan gitu. Jadi semua bisa pakai standar, cuman paling bagian piston, terus porting sama CVT doang yang harus di-upgrade. Oke, gue bahas dulu dari boring. Nah, dulu gue itu pernah pakai boring original, cuman ini tuh sudah di quarter ulang atau di di overboss, cuman tipis-tipis gitu, karena dulu pakai harian. Nah, untuk ukuran pistonnya ini itu sebenarnya ukuran piston 52, kalau nggak salah ini 52, ukuran 52 ini. Terus OS-nya itu udah 100, operasi 100. Nah, jadi agak jenong. Nah, dulu gua cuma ganti piston sama head di porting tipis. Selanjutnya untuk noken as, dulu gua pakai masih ori. Dulu pakai ori. Terus spare clap juga masih ori. Cuma modal piston sama porting tipis sama upgrade CVT itu menurut gua udah enak untuk Beat Karbu ya. Itu bore up ringan. Nah, setelah terjadi trouble ya, karena trouble-nya itu di pair clap sama clapnya itu cepet kendor, jadi overlap terus. Ya gue putusin untuk bore up ke 130. Nah, kalau kalian mau buat bore up ringan, jadi saran gue untuk ganti piston ukuran 52 bisa 53. Kalau menurut gue sih 52, karena di sini itu bisa dilihat linernya itu udah tipis. Ini tuh untuk boring bawaan ya. Kalau boring bawaan itu kalau dipakai 53 takutnya takut jebol lah, karena linernya di sini tuh tipis. Beda lagi kalau kita beli boring. Kalau ini kan masih ori. Jadi saran gue ya pakai ukuran 52, cuman pakai XB, jadi agak jenong dikit. Terus porting tipis. Terus saran gue sih untuk pair clap juga harus diganti. Kalau nggak pakai BRT ya minimal pakai Swedia, itu udah keras. Selanjutnya pakai upgrade CVT ya. Selebihnya untuk karbu, untuk knalpot, untuk CDI itu bisa ori. Karena dulu juga ya gue gitu. Selanjutnya untuk noken as, sebenarnya kalau mau dipapas juga bisa.
cuman ya mungkin suaranya agak kurang gitu, jadi agak beda, mungkin ya harus ganti knalpot kalau mau dipapas token as. Kalau ini kan bor apringan, jadi bor apringan itu ya cuma ganti piston, terus perklep, sama porting tipis bagian headnya, terus upgrade CVT. Itu menurut gua udah enak. Selebihnya ori juga nggak apa-apa gitu. Nah kalau mau bore up 130 itu beda lagi, banyak part yang harus diganti gitu. Kalau untuk bore up ringan itu mungkin biayanya mungkin sekitar 300 ribuan cukup untuk bore up ringan. Ya menurut saya sih udah oke-oke aja ini untuk bore up ringan. Nah selanjutnya kalau mau bore up 4,5 atau 130, saran gue sih untuk beli boring paket BRT. Jadi kalau boringnya BRT kayak punya gue, share-nya juga itu seperti ini, bisa dilihat 54,5, terus jenongnya jenong parah enak. Dulu itu gue pakai piston ini, cuman karena ini pernah jebol, gue ganti sama yang biasa gitu. Nah kalau untuk 130 itu banyak yang harus diganti, noken as juga harus diganti, minimal pakai BRT T1 kalau bisa di custom lagi. Terus spare klep juga ganti, terus portingnya itu sesuaiin sama kompresi, knalpot harus diganti, karbo harus diganti, CVT upgrade, CDI harus di upgrade juga harus diganti, aki harus diganti, itu wajib. Karena gue juga dulu seperti itu, sebelum 130 ya gue itu pernah bore up ringan. Kalau menurut gue sih enak-enak aja, cuman untuk top speednya sih masih kalah ya sama Vario 150, itu masih kalah. Apalagi kalau sama NMAX kelas 150 itu pasti kalah. Ya namanya juga bore up motor 110, mungkin sekencang-kencangnya bisa kekejar sama yang 150 pabrikan gitu. Nah selanjutnya kalau misalkan kita sudah bore up 130, terus si pistonnya ini pecah seperti ini, saran gue sih untuk beli piston yang mentah. Jadi masih mentah, jadi ini tuh bisa dibuat untuk lingkaran jenongnya itu bisa dibuat sebaik mungkin lah. Karena di sini bisa lihat untuk piston itu kompresinya itu masih los untuk yang bore up ringan ya guys. Tuh. Ya mungkin sekitar 2 mili ada ini ya. Ini untuk bore up ringan. Cuman ya menurut gue enak sih, bener. Daripada cuma upgrade CVT doang, mending ganti piston 52, porting tipis, motor dijamin enak. Untuk motor beat karbu bore up ringan ya. Daripada nggak ada budget untuk bikin 130, mending ganti piston sama porting aja udah beres. Kalau di sini sekilas itu nggak kelihatan beda ya, cuman beda beberapa mili doang. Untuk jenongnya sih beda sih, ini lebih jenong. Karena emang ini udah dibuat untuk 130. Kalau ini dibuat untuk kasarnya itu 115, cuma part yang lain sih masih ori gitu. Bisa juga sih untuk membuat 115, knalpot berisik, terus karbu gede, cuman menurut gue itu kurang worth it, bener. Kurang enak lah. Nah, di sini kalau untuk piston untuk piston
54,5 perbedaannya itu di sini bolongan ininya tuh gede, beda sama 52 ini kecil tuh, lihat beda kan. Jadi lebih enak pakai ini sebenarnya, cuman ya part yang harus digantinya itu banyak banget lah, beda sama ini. Kalau ini cuma 3 part doang, piston, porting, CVT, itu udah enak. Kalau ini 130 piston, porting, terus spare clap, noken as, terus karbu, CVT sama knalpot. Itu bayangin biayanya gedean 130. Kalau ini sih modal 300.000 bisa. Oke. Jadi tips dari gua seperti itu. Bor ringan cukup untuk bead karbu 115 cc. Oke guys, terima kasih. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Semoga video ini dapat membantu menjawab pertanyaan dari kemarin, karena ada yang bilang, "Bang, kalau bor ringan harus ganti apa aja ya?" Mungkin ini jawabannya. Jadi cuma ganti piston sama porting, aplikasi CVT, beres. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa jangan deh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.